Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekartias Prawestri dari jurusan Kimia, NIM 4311419003 dengan rombel MKU Pendidikan Konservasi nomor 219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang pendidikan konservasi, yaitu aspek kebencanaan dan kesadaran terhadap suatu bencana. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mempengaruhi suatu kehidupan dan penghidupan masyarakat di mana masyarakat tidak dapat beraktivitas secara normal. Contoh dari bencana itu sendiri seperti gempa bumi, tanah longsor, wabah suatu penyakit, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu bencana adalah faktor dari alam dan faktor non-alam. Bencana sendiri bagi manusia memiliki beberapa dampak, di antaranya berupa kerusakan lingkungan, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan lain sebagainya. Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Apa yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah suatu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau gejala-gejala alam. Contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, bahkan angin puting beliung. Sedangkan untuk bencana non-alam merupakan suatu bencana yang berasal dari peristiwa yang bukan merupakan gejala alam. Contohnya adalah seperti bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit, bencana yang disebabkan oleh epidemi, bencana yang disebabkan oleh hancurnya suatu teknologi, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa kedatangan bencana itu tidak dapat kita prediksi dan kedatangannya dapat selalu secara tiba-tiba. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus takut akan bencana tersebut? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak perlu takut terhadap kedatangan suatu bencana. Hal yang harus kita lakukan adalah kita harus siap atau kita harus berani untuk menghadapi bencana tersebut. Terkait dengan upaya penanggulangan bencana, pemerintah menetapkan suatu aturan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan keterampilan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik saat situasi sedang terjadi bencana maupun tidak. Hal ini dimaksudkan agar upaya penanggulangan bencana dapat tersebar sampai ke seluruh pelosok masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu dan paham bagaimana dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi. Terkait dengan adanya peraturan ini, maka tercetuslah suatu istilah mitigasi bencana. Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi risiko dari bencana tersebut. Untuk saat ini, kita ketahui bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 atau yang kita biasa sebut dengan COVID-19. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu bencana non-alam. Nah, terdapat langkah-langkah pula untuk melakukan mitigasi bencana. Wabah COVID-19 sendiri di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret, kemudian sampai saat ini masih berlangsung dengan jumlah total penderitanya sejumlah 544.000. Angka ini menunjukkan angka kenaikan yang drastis, oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi bencana untuk menghadapi COVID-19 ini. Beberapa hal yang termasuk ke dalam upaya mitigasi bencana yaitu yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi terhadap masyarakat terkait gejala maupun bagaimana cara untuk meminimalisir penularan virus COVID. Selain itu, sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa maupun media online atau maupun sosialisasi secara langsung. Kemudian, cara lainnya itu berupa pembagian masker dan hand sanitizer. Berikut merupakan beberapa uraian yang dapat saya sampaikan terkait dengan aspek kebencanaan dan kesadaran bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan kurang jelas.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.